Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula pada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Hadirin hadirat serta dimanapun Anda berada, insyaallah kita sudah masuk pada majlis yang ke-6 dengan tema insyaallah ta'ala, yaitu siapa saja sih yang boleh untuk berbuka puasa di siang hari Ramadan. Artinya siapa saja yang telah Allah beri keringanan untuk boleh tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Nah, maka di sini ada 6 poin pembahasan. Yang pertama adalah orang yang sakit. Mereka mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala untuk boleh tidak berpuasa. Tapi sakit yang seperti apa dan bagaimana dia mengganti puasanya itu. Kemudian yang kedua, orang yang sedang safar, bepergian. Kemudian yang ketiga tentang ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayinya. Kemudian yang keempat, apakah boleh tidak berpuasa bagi orang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat gitu. Kemudian bagaimana dengan orang yang sudah lanjut usia dan orang yang sudah sakit yang terlihat tidak bisa sembuh gitu. Kemudian pembahasan yang keenam tentang siapa yang wajib baginya untuk berbuka dan haram baginya berpuasa. Nah, siapa mereka? Nah, maka kita lihat. Penulis yaitu Syekh Muhammad Ali Al-Halawah hafizahullah taala, semoga Allah merahmatinya dan menjaga beliau beserta keluarganya. Pembahasan pertama yaitu siapa yang boleh baginya untuk tidak berpuasa Ramadan. Maka yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Yang artinya adalah maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka wajib baginya mengqadanya di hari-hari lain gitu. Maka Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah ijma', kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin bahwa orang yang sakit boleh berbuka puasa. Nah, maka kita lihat sakit yang seperti apa yang membolehkan tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Ternyata penulis berkata, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Maka lihat, pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Al-Qurtubi, juga Imam Ibnu Qudamah, mengatakan bahwasanya jumhur ulama berpendapat bagi yang sakit boleh baginya berpuasa jika syarat sakitnya adalah jika dengan berpuasa sakitnya akan bertambah atau menjadi lambat sembuhnya. Maka sakit yang dua syarat inilah yang diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa di siang hari Ramadan dan mengqadanya di hari-hari luar bulan Ramadan. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapatnya Imam Bukhari rahimahullah taala dan Imam Atha. Nah, mereka mengatakan semua yang disebut sakit maka boleh berbuka. Apa saja yang disebut dengan sakit maka boleh berbuka. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Bukhari, yang hanya sakit di salah satu jarinya saja. Sampai walaupun ada sakit yang berada di salah satu jarinya, keiris pisau dan lain sebagainya, maka wajib baginya, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan mengqadanya di hari-hari lain gitu. Nah, dan
fatwa Imam Bukhari ini sanadnya itu adalah sahih, sanadnya adalah benar gitu. Sampai benar ini adalah fatwanya Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga, sakit yang dengannya ia tidak bisa atau tidak mampu menunaikan sholat berdiri. Nah, maka ini adalah pendapatnya Imam Hasan Al-Basri dan pendapatnya Imam Ibrahim dan salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Mereka berlandasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari nomor 2855, bahwasanya sakit yang dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka sakit yang seperti itulah dia juga akhirnya mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan gitu. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian maka diambil kesimpulan penulis mengatakan syaratnya itu seperti ini. Dia yang tidak mampu berpuasa sedikit pun maka wajib berbuka. Tidak mampu berpuasa sedikit pun, nah maka di situ justru wajib berbuka. Kemudian mengqadanya di hari setelah Ramadan. Yang kedua, dia mampu berpuasa tapi dengan adanya mudarat dan beban berat, maka mustahab baginya untuk berpuasa. Dia mampu berpuasa tapi ada mudarat yang akan dia dapat gitu. Atau beban berat jika dia harus berpuasa tapi dia mampu gitu. Maka di sini mustahab baginya untuk berpuasa. Yang ketiga, dia mampu berpuasa dan sakitnya itu tidak memberikan gangguan pada kesehatannya, maka wajib baginya berpuasa. Jadi intinya adalah, ringkasannya adalah sakit yang seperti apa yang membolehkan untuk berbuka, yaitu adalah orang yang sakitnya berat atau bisa memperlambat kesembuhan. Sakitnya berat, bisa memperlambat kesembuhan atau menambah penyakitnya. Yang keempat, atau jika dokter yang amanah menyarankan untuk ia berbuka. Nah, jadi sakit yang memiliki 4 sifat ini. Sakit berat, kemudian yang kedua, kalau dia berpuasa bisa melambatkan kesembuhannya. Yang ketiga, jika dia berpuasa justru akan menambah rasa sakitnya. Kemudian yang keempat, jika ada dokter yang amanah menyarankan untuk dia tidak berpuasa, maka sakit yang seperti itulah yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan gitu. Ini yang lebih kuat. Kemudian Dewan Fatwa Ulama di Saudi Arabia pernah ditanya oleh seorang. Ia berkata, bolehkah aku tidak puasa Ramadan karena aku punya penyakit gula dan penyakit itu memberi mudarat kepadaku? Maka para ulama mengatakan di sana, jika memang engkau sudah mencobanya dan merasakannya bahwa puasa itu benar bisa menambah penyakitmu atau menghambat kesembuhanmu, atau ada dokter yang menyuruhmu untuk berbuka, maka berbukalah pada saat itu dan wajib mengqadanya di hari lain jika engkau telah sanggup lagi. Nah, jadi itulah tentang sakit. Kemudian yang kedua, yang boleh tidak berpuasa di siang hari Ramadan adalah orang yang sedang safar. Orang yang sedang safar. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka dia mengqadha puasanya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, safar yang seperti apa yang diperbolehkan untuk kita tidak berpuasa di siang hari Ramadan gitu? Maka kita lihat. Sebelumnya di sini penulis mengatakan tentang ucapan Imam An-Nawawi tentang bolehnya seorang musafir itu untuk tidak berpuasa. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya adalah, dahulu kami, kata sahabat itu, safar bersama Rasulullah, maka tidak ada di antara kami yang berpuasa mencela yang berbuka, dan yang berbuka pun tidak ada yang mencela kami yang berpuasa. Artinya ada di antara kami yang berpuasa, ada di antara kami yang tidak berpuasa saat kami sedang safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul mendiamkan orang yang tidak berpuasa. Artinya Rasul mengiyakan dan menyetujui bahwasanya ketika safar itu boleh untuk tidak berpuasa gitu. Nah, kita ingin melihat safar yang seperti apa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Maka lihat di sini. Para ulama berbeda dalam masalah safar. Gitu. Lihat pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata begini. Tidak boleh orang safar berbuka puasanya jika safarnya itu tidak sampai dalam 3 hari. Gitu.
Ini ditulis dalam kitab Al-Mabsut, jilid pertama halaman 235. Jadi pendapatnya Imam Abu Hanifah, kalau kita melakukan perjalanan jauh nih, yang itu butuh 3 hari untuk bisa sampai ke sana gitu, maka barulah safar yang seperti itulah yang diperbolehkan bagi kita untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan gitu. Kalau perjalanan kita masih sehari saja atau 2 hari saja, maka wajib baginya berpuasa gitu. Maka lihat apa dalil Imam Abu Hanifah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita tidak boleh safar 3 hari kecuali bersama dengan mahramnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Bagaimana pendalihannya gitu? Pendalihannya adalah begini. Kata Nabi SAW, wanita itu tidak boleh safar sendirian kalau safarnya itu 3 hari. Maka artinya kalau 2 hari bepergian selama 2 hari itu tidak disebut safar, sehingga wanita boleh keluar tanpa dengan mahramnya. Apalagi kalau perjalanan itu cuma sehari, itu tidak dinamakan safar. Maka wanita boleh melakukan perjalanan itu dengan sendirinya tanpa mahramnya. Ketika Rasul mengatakan tidak boleh safar 3 hari kecuali dengan mahram, artinya safar yang 3 harilah yang memperbolehkan seorang yang agar tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa safar yang membolehkan untuk berbuka adalah safar yang jaraknya adalah 48 mil. Dan 1 milnya itu adalah setara dengan 1,6 kilometer. Berarti 48 mil sama dengan 76,8 kilometer. Ini disebutkan dalam kitab Muwatta, Majmu'nya Imam Nawawi, kitab Mughninya Imam Ibnu Qudamah, kitab Muwatta itu punya Imam Malik. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi. Tidak boleh qasar di bawah 30 km. Maksudnya 30 km itu adalah hadisnya adalah tidak boleh mengqasar salat ketika perjalanan itu kurang dari 4 burd. 4 burd itu dalam bahasa Arab diterjemahkan ke kitanya adalah 48 mil. Seperti tadi yang diucapkan, yaitu 76,8 km. Nah, ini jumhur ulama mengatakan safar yang sudah sampai dari tempat kita menuju tempat tujuan itu 76 km gitu ya, maka safar perjalanan yang seperti itulah yang diperbolehkan untuk tidak ikut puasa di siang hari Ramadan. Ini pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Adapun pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyah, juga Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qudamah, bahwa boleh berbuka di setiap perjalanan yang orang-orang menyebutnya itu adalah safar. Artinya gak mesti harus sampai 76 km, karena hakikatnya hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi hadisnya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Pendapat yang ketiga lah yang lebih kuat. Artinya adalah ketika kita sudah mengatakan perjalanan ini safar, misalkan kita menempuh perjalanan totalnya 36 km dari tempat kita, terus kita mengatakan ini jarak yang sangat jauh, makanya disebut dengan safar, ini perjalanan safar, maka saat itu bolehlah dia untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan jika kita sudah mengatakan perjalanan ini adalah perjalanan safar. Dalilnya apa? Tidak ada hadis Nabi SAW yang mengatakan batas safar itu sekian kilometer. Itu tidak ada hadis yang mengatakan demikian. Yang ada adalah secara umum saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1, dan jika kalian melakukan bepergian di bumi ini, maka boleh bagi kalian untuk mengqasar salat. Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini, maka boleh bagi kalian untuk melakukan qasar salat. Artinya tidak ada batasannya. Jadi ada kaidah bahwasanya kalau seperti itu maka dikembalikan kepada urfnya masing-masing. Masyarakat setempat menamakan perjalanan ini apakah safar atau tidak. Jika iya ini safar, maka boleh untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan dan bisa melakukan qasar salat. Hadis yang kedua adalah Nabi SAW pernah keluar sejauh 3 mil. Tadi kan 1 mil itu 1,6 km. Berarti kalau 3 mil ya kurang lebih 5 km. Dalam hadis riwayat Muslim,
beliau mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan perjalanan kemudian melakukan qasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika keluar baru sejarak 3 mil atau 5 kilometer. Sehingga kesimpulannya adalah safar yang seperti apa yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan adalah jika kita sedang melakukan perjalanan kemudian kita mengatakan oh ini memang sudah disebut dengan safar walaupun tidak sampai ke 76 km. Walaupun kita masih dalam satu kota, misalnya kita di Sukabumi, dari sini sampai misalkan Pelabuhan Ratu atau Ujung Genteng itu mungkin masih dalam satu kota padahal, tapi memang jarak yang sangat jauh, maka itu sudah disebut dengan safar dan boleh kita untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan atau melakukan qasar salat dan mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Nah, jadi itu tentang tema safar yang seperti apa, gitu. Nah, akan tapi di sini catatannya adalah ulama sepakat bahwa tidak boleh bagi orang yang di malam harinya niat berbuka, besok berbuka nggak ikut puasa karena esok harinya ia safar, tidak boleh seperti itu, melainkan dia harus tetap niat paginya berpuasa walaupun ia tahu akan safar, tapi dia harus tetap niat di malam harinya. Kemudian tatkala dia mulai melakukan perjalanan, nah pada saat itulah dia baru boleh berbuka puasa, tidak puasa di siang hari Ramadan. Nah, jadi itu safar yang seperti itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu puasa ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui. Nah, penulis berkata terdapat 3 inti poin pembahasan. Poin pertama adalah boleh bagi wanita hamil untuk tidak berpuasa jika khawatir terjadi sesuatu terhadap janinnya. Begitu juga dengan wanita yang menyusui jika khawatir terhadap anaknya yang masih menyusui. Ini sudah menjadi ijma atau kesepakatan ulama yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar. Kemudian berkata Imam Ibnu Hazm, adapun dalil akan wajibnya mereka berdua, ibu yang sedang hamil atau ibu yang sedang menyusui, bahkan Imam Ibnu Hazm mengatakan wajib bagi mereka berdua untuk berbuka puasa karena khawatir akan janin atau anak mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 140. Sungguh telah merugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka dengan kebodohan. Kemudian lihat ucapan Imam Ibnu Hazm, dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dirahmati. Kemudian maka menyayangi janin adalah fardun, wajib, dan tidak bisa sampai kepada hal itu kecuali dengan berbuka puasa, sehingga puasa adalah wajib baginya. Di kitab Al-Muhalla. Jadi Imam Ibnu Hazm sampai mengatakan wajib bagi ibu yang hamil atau ibu yang menyusui untuk tidak berpuasa jika khawatir terjadi keburukan pada anak-anak mereka itu, janinnya atau ibu yang sedang memiliki anak yang masih menyusu ASI itu. Nah, intinya boleh jika khawatir, gitu ya. Pembahasan kedua, jika wanita hamil atau menyusui, khawatirnya itu terhadap diri mereka saja, gitu. Bukan kepada janin atau anak yang sedang dia susui. Jadi ada 2. Ibu khawatirnya terhadap, aduh saya kalau puasa saya takutnya sakit karena saya harus menyusui karena saya masih mengandung. Khawatir terhadap dirinya sendiri. Bukan yang kedua, khawatir terhadap janinnya atau anak-anaknya. Ternyata para ulama membedakan yang khawatir karena dirinya sendiri atau yang khawatir kepada janin atau anak yang sedang disusuinya itu. Nah, kalau yang khawatir terhadap dirinya sendiri, maka di sini Imam Nawawi mengatakan wajib baginya qadha saja. Tidak dengan kafarah atau fidyah, memberikan 1 porsi makan 1 anak miskin gitu, fuqara dan masakin misalkan. Karena mereka masuk ke dalam makna orang yang sakit dalam ayat yang sebelumnya sudah kita bahas gitu. Dan ini tidak ada perbedaan antar ulama. Disebutkan dalam kitab Al-Majmu'-nya Imam An-Nawawi. Jadi beliau mengatakan bagi ibu yang sedang hamil atau ibu yang sedang menyusui, dia kalau berpuasa khawatir kesehatan dirinya terganggu, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, gitu ya, dan menggantinya di hari lain setelah Ramadan. Karena dalilnya adalah Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi itu salah satu ulama besarnya di mazhab Imam Asy-Syafi'i.
Dalilnya adalah dia itu termasuk dalam kategori orang yang sakit, sehingga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Pembahasan ketiga, ini bagaimana jika wanita hamil atau ibu yang sedang menyusui itu khawatirnya itu adalah kepada janinnya atau kepada anaknya, gitu. Maka apakah yang seperti itu menggantinya dengan qadha saja atau dengan fidyah juga? Fidyah itu hari ini saya tidak berpuasa, maka saya memberikan satu porsi kepada satu anak fakir miskin, gitu. Itu fidyah. Hari tidak berpuasa, maka satu bungkus nasi dengan lauknya kita berikan kepada satu orang fuqara atau dari masakin, gitu. Nah, ternyata penulis mengatakan ada perbedaan pendapat antar ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan baginya hanya mengqadha saja. Bagi yang khawatir karena janinnya takut kenapa-napa atau anak yang sedang disusui takut kenapa-napa, boleh berbuka, maka baginya mengqadha saja tanpa fidyah. Mengqadha saja di luar Ramadan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, bahwasanya Nabi SAW membolehkan untuk musafir untuk mengqashar salat. Begitu juga Allah meniadakan puasa bagi musafir, wanita hamil dan wanita menyusui. Nah, jadi artinya dari hadis ini berkata Imam At-Tabari, penulis tafsir Tabari yang tafsir paling terbesar di zaman kita ini, bahwa wanita hamil dan menyusui digabungkan di hukum musafir, yaitu hanya mengqadha saja. Lihat kan hadisnya tadi, Rasulullah membolehkan untuk musafir untuk mengqashar salatnya. Begitu juga Allah meniadakan puasa bagi musafir, wanita hamil dan wanita menyusui. Jadi wanita hamil dan wanita menyusui dalam hadis ini digabungkan ke hukum musafir. Jadi artinya boleh untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Walaupun ternyata para ulama memperselisihkan sanad riwayat hadis ini, dan bahkan ada yang mengatakan bahwasanya hadisnya sahih, ada juga yang mengatakan hadisnya lemah, gitu. Itu pendapat yang pertama, mengqadha saja. Jadi itu pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua adalah Abdullah bin Abbas, juga pendapatnya Abdullah bin Umar, bahwa wanita hamil dan menyusui bagi mereka hanya membayar fidyah saja tanpa harus mengqadha, gitu. Jadi kalau ini digabungkan, dia sedang hamil dan atau sedang menyusui, baik khawatir terhadap dirinya atau janinnya, ya sudah, dia itu tidak mengqadha tapi membayar fidyah. Satu Ramadan dalam keadaan hamil atau sedang menyusui, ya sudah, nggak usah mengqadha, melainkan bayar fidyah saja setiap harinya. Itu puasanya diganti dengan membayar fidyah saja. Satu porsi makan untuk satu orang dari fakir miskin, gitu. Jadi setiap hari itu, misalkan hari kedua juga nggak bisa berpuasa lagi, ya sudah bayar fidyah. Satu porsi makan untuk satu orang fakir miskin. Hari kedua nggak bisa puasa lagi, ya sudah bayar, keluarkan lagi fidyahnya. Satu porsi makan untuk satu anak fakir miskin, gitu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalam sebuah hadis, dan ini hadis yang sanadnya sahih. Nabi SAW bersabda, wal hamilu wal murdi'u, orang yang hamil dan orang yang sedang menyusui, wanita hamil, wanita yang sedang menyusui, idza khafata, jika keduanya takut, baik kepada janinnya atau dirinya, aftarata, maka keduanya boleh berbuka, wa at'amata makana kulli yaumin miskin, maka diganti, boleh dia berbuka siang hari Ramadan, boleh tidak berpuasa, dan diganti dengan membayar fidyah, memberikan satu porsi makan untuk satu anak miskin atau fakir, gitu. Nah, itu dalil yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah ibnu Umar. Hadisnya tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih, Pendapat yang ketiga adalah pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan mereka yang berbuka karena khawatir terhadap janin atau anaknya, ya ini dibedakan kalau yang pendapat kita ini, khawatir terhadap janin atau anaknya, maka mengqadha dan bayar fidyah. Kalau jumhur ulama justru dua-duanya. Pendapat Imam Abu Hanifah mengqadha diambil, dan pendapatnya
Ibnu Abbas juga diambil gitu. Jadi yang ibu menyusui takut akan janin atau bayinya itu, maka baginya mengkodo juga membayar fidyah. Dalilnya dari dua mazhab yang tadi. Pendapat Imam Abu Hanifah dalilnya diambil, pendapat Abdullah bin Abbas dan Umar diambil juga dalil sebagai dalilnya gitu. Nah, maka ternyata ada pendapat yang keempat. Ada pendapat yang keempat, yaitu salah satu riwayat Imam Malik mengatakan wanita hamil mengkodok saja, dan wanita menyusui mengkodok dan fidyah gitu. Nah, maka kita lihat mana ya pendapat yang diambil oleh penulis gitu. Nah, penulis mengatakan bahwasanya yang lebih tepat adalah, yang lebih kuat dalilnya adalah bahwa wanita hamil atau menyusui berbuka puasa baik khawatir akan dirinya atau akan janin atau akan anaknya, maka mereka sama seperti orang sakit yang hanya menggantinya dengan mengqadha saja tanpa memberi makan fakir miskin, fidyah maksudnya. Sehingga ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah gitu. Memang Abu Hanifah membedakan awalnya gitu. Cuman jadi akhirnya ini kesimpulan dari penulis bahwasanya semuanya itu dijadikan satu. Baik ibu yang khawatir akan dirinya atau anak-anaknya, atau khawatir akan dirinya dan anak-anaknya, semua digolongkan dalam satu kelompok, yaitu dia orang yang sakit gitu. Orang yang sakit, sehingga dia hanya mengqadha saja. Jadi ini ada pendapatnya Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Imam An-Nawawi dari ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kesimpulannya seperti itu. Atau jika ada yang ingin mengambil mazhabnya Imam Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar, mereka hanya membayar fidyah saja, maka boleh gitu. Maka boleh. Tapi ternyata yang lebih didukung oleh ulama kontemporer di zaman kita ini seperti Dewan Fatwa Ulama Saudi, beliau lebih menekankan ucapan tadi, bahwasanya yang ibu hamil atau menyusui takut karena dirinya yang menjadi sakit, atau takut juga berbarengan dengan semuanya itu, jika terjadi kenapa-napa baik dirinya maupun janinnya, maka sudah dia dikategorikan ke dalam orang yang sakit, sehingga dia hanya membayar fidyah mengqadhanya saja tanpa harus membayar fidyah gitu. Poin yang keempat, hampir terakhir, yaitu puasa bagi orang yang sudah tua dan tidak kuat berpuasa, juga orang sakit yang tidak bisa sembuh. Ringkasnya adalah bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan orang yang sudah tua tidak mampu berpuasa, yaitu jika ia berpuasa maka akan mendapat kesulitan yang sangat berat. Juga bagi orang yang sakit yang kemungkinan tidak akan sembuh, maka bagi mereka berdua tidak wajib berpuasa tanpa adanya perbedaan antar ulama. Itu ucapan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan apa mereka berdua mengganti puasa Ramadannya? Nah, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini gitu. Pendapat pertama, Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa jumhur ulama Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berpendapat wajib bagi mereka berdua untuk bayar kafarah, fidyah gitu ya, menggantinya dengan memberi satu porsi makan berat kepada satu orang miskin setiap kali mereka berpuasa gitu. Nah, kemudian pendapat yang kedua Imam Malik, bahwa mereka tidak sanggup berpuasa maka tidak wajib bayar fidyah karena ayatnya sudah dihapus. Dalil ayat Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik mengatakan dalilnya sudah mansuh, tapi tidak bagi siapa tadi yang pertama? Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Adapun penulis mengatakan bahwa mereka boleh tidak berpuasa jika memang berat dan tidak sanggup, dan menggantinya dengan fidyah. Tapi jika tidak mampu juga bayar fidyah, maka tidak apa-apa dia tidak bayar fidyah. Jadi artinya kalau memang kakek tua yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa gitu, kemudian dia tidak sanggup juga untuk menggantinya dengan fidyah, ya sudah, tidak berpuasa tidak masalah, tidak bayar fidyah juga tidak masalah gitu. Itu pendapat yang diambil oleh penulis gitu. Nah, tapi tadi syaratnya ya, kakek tua, nenek tua yang memang sudah lanjut usia dan tidak sanggup
berpuasa gitu. Dan dia juga termasuk fuqara dan masakin misalkan, sampai tidak bisa mengeluarkan fidyah sebagai gantinya, ya sudah, tidak perlu berpuasa dan tidak perlu membayar fidyah. Tapi bukan berarti dia bisa makan seenaknya gitu. Kapan dia merasa lapar, merasa sudah tidak sanggup, maka makanlah secukupnya, kemudian dia lanjut lagi menahan, dan seperti itu sampai akhir gitu. Tidak ada dosa baginya. Karena tadi ya pendapat dari Imam di sini yang kedua mana? Pendapat Imam Malik, bahwa mereka jika tidak sanggup berpuasa maka tidak wajib bayar fidyah. Udah, tidak usah bayar fidyah, tidak sanggup berpuasa gitu. Yang terakhir adalah apakah boleh orang yang bekerja dengan pekerjaan berat berbuka puasa? Ringkasnya adalah Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid dan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, mereka adalah Dewan Fatwa Ulama Saudi, berpendapat bahwasanya hukum asalnya masih wajib berpuasa. Malamnya niat berpuasa, sahurnya dia ikut sahur, di awal paginya dia dalam keadaan berpuasa. Kemudian tatkala dia bekerja dengan pekerjaan berat, kemudian dia sudah tidak sanggup lagi berpuasa, maka di situ barulah diperbolehkan untuk tidak berpuasa, sehingga dia wajib mengqadha di luar waktu Ramadan. Nah, jadi itulah yang bisa dibahas, bahwasanya orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah mereka yang sakit, dan sakitnya kemarin sudah kita bahas. Orang yang musafir, pertemuan tadi sudah kita bahas. Orang yang sedang musafir, safar yang seperti apa juga sudah kita bahas. Kemudian orang ibu menyusui atau ibu yang sedang hamil sudah kita bahas. Kemudian orang tua yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa sudah kita bahas. Yang kelima tadi, dia yang sudah yang bekerja dengan pekerjaan yang sangat berat. Oh, ini satu lagi, mohon maaf. Wanita haid dan wanita yang sedang haid atau sedang nifas, maka wajib baginya berpuasa dan haram untuknya berpuasa. Jadi itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan dengan baca hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.